Shalom, kita telah belajar sesungguhnya di balik virus corona, iblis coba memanfaatkan untuk dia bisa masuk dengan tipu dayanya. Dalam Kolose pasal 2 ayat 13-14, Rasul Paulus berkata begini, "Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka." Paulus mengingatkan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena iblis pada dasarnya sudah dikalahkan, dan kita perlu kuat di dalam Tuhan. Untuk apa? Di sini Paulus mengingatkan kita di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10-11, agar kita tetap kuat dalam Tuhan dan menggunakan selengkap senjata Allah agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan, jadi Paulus berkata, biarlah kita kuat dalam Tuhan dan kita mempergunakan selengkap senjata Allah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mampu bertahan. Untuk apa? Melawan, perhatikan, tipu muslihat iblis. Jelas, iblis yang kita lawan adalah tipu dayanya, bukan iblisnya. Karena iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dulu iblis memakai ular dan menipu Hawa lewat buah pengetahuan baik dan jahat. Hal yang sama, iblis juga ingin menggunakan virus corona atau COVID-19 yang sedang ramai dibicarakan. Dia ingin gunakan virus corona untuk menipu kita juga. Dia menggunakan isu COVID-19 ini untuk memanipulasi kita. Dia ingin memakai tipuannya untuk mengintimidasi banyak orang. Dia bukan hanya memanipulasi, tapi dia mengintimidasi. Iblis diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa itu kalau ingin menerkam mangsanya, dia mulai mengeluarkan suaranya, mengaum-ngaum, dan iblis seperti kayak itu. Supaya apa? Mangsanya kebingungan, ketakutan. Ini yang dia lakukan juga terhadap dunia, terhadap kita, anak-anak Tuhan, di mana dia mulai mengaum seolah-olah dia begitu hebat, seperti kayak Tuhan. Orang menjadi tidak percaya bahwa mati hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jadi dia menimbulkan ketakutan, kebingungan. Dia mengaum berjalan, siapa yang bisa ditelannya? Dan saya berdoa supaya kita tidak sampai menjadi mangsa iblis lewat corona ini. Akibatnya kita dengan mudah dapat didominasi olehnya. Contoh, karena begitu takutnya orang tentang virus corona ini, sampai-sampai ada orang mau dikubur aja, Bapak Ibu, saking orang begitu takutnya, orang menolak untuk orang yang mati karena COVID-19 untuk dikubur. Padahal orang ini orang yang berjasa, dokter atau perawat. Tapi begitu takutnya masyarakat, sampai mereka menolak. Kemarin ada satu kejadian ketika ada satu pasien diprediksi kena COVID, dibawa ke rumah sakit. Masyarakat malam-malam datang, demo, minta supaya pasien ini segera dikeluarkan dari rumah sakit di daerah itu untuk dibawa ke tempat yang lain, karena mereka tidak mau katanya ketularan. Kita melihat bagaimana iblis menipu, membuat orang memiliki ketakutan yang berkelebihan. Iblis berhasil memanipulasi dan mengintimidasi banyak orang. Karena itu kita melihat bagaimana iblis memakai virus corona ini. Terjadi ketidakseimbangan. Kita coba belajar lebih dalam lagi. Jadi tipu daya iblis, tidak ada jalan lain untuk kita bisa mengalahkan tipu daya setan ini selain kita melawannya dengan kebenaran, memahami kebenaran. Karena pemahaman kita akan kebenaran perlu diperlengkapi. Karena untuk melawan tipu daya iblis, kita hanya perlu yang namanya kebenaran. Karena iblis memakai tipu daya untuk menghadirkan kerajaannya, Tuhan memakai kebenaran untuk menghadirkan kerajaannya. Dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umat Tuhan binasa bukan karena kurang berdoa. Saudara banyak berdoa, tidak dilengkapi dengan pemahaman yang benar, saudara juga bisa binasa. Umatku binasa bukan karena kekurangan urapan, tetapi umatku binasa karena mereka tidak mengenal kebenaran. Sekali lagi saya katakan, kerajaan iblis akan hadir di dunia ini. Lewat apa? Lewat tipu dayanya. Dia menghadirkan kerajaan
kekuasaannya, pemerintahannya di dalam dunia ini dengan tipu daya. Dan sekarang momennya dia sedang memakai virus corona. Kita melihat dalam seluruh areal hidup kita, keluarga kita, dia coba memperbudak kita dengan manipulasinya, intimidasinya dengan virus corona ini Bapak Ibu. Sehingga kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Saya tidak katakan bahwa kita ini harus jadi orang yang sombong. Tidak Bapak Ibu. Karena iblis berusaha menaruhkan di pikiran kita. Yang pertama, ekstrimnya kita menganggap dia tidak ada. Makanya banyak orang kejebak seolah-olah kita nggak perlu takut dengan corona. Lalu kita menganggap sepele. Bukan seperti itu. Kita tetap percaya corona berbahaya, kita harus hati-hati. Tapi ekstrim yang lainnya Bapak Ibu, begitu banyak orang yang pertama menganggap enteng, yang kedua seolah-olah setan itu begitu luar biasa. Corona harusnya kita hadapi dengan berhati-hati. Kita ikuti protokol kesehatannya, cuci tangan, social distancing, pakai masker. Tetapi kita tidak boleh ketakutan berkelebihan sampai seperti yang kita lihat hari ini. Terjadi kekacauan, kepanikan. Jadi, saudara harus perhatikan baik-baik. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi kacau sekali kalau kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu tidak memahami kebenaran. Karena disinilah setan menyerang kita. Dia membangun kelicikannya, tipu dayanya dalam seluruh area hidup kita. Dan hari ini dia coba pakai virus corona untuk membuat kita khawatir, ketakutan, cemas. Sepanjang sejarah dia terus bekerja, memakai siapa saja, memakai apa saja agar kita bisa dikuasai, agar kita berada di dalam kendalinya. Dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tipu daya adalah sebuah perbuatan atau perkataan. Jadi dengan kata-kata yang tidak jujur, penuh dengan kebohongan, kepalsuan, untuk maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, mengecoh kita. Jadi iblis menggunakan tipu daya untuk membinasakan, membunuh kita. Jadi tipu daya itu adalah sebuah muslihat, siasat dalam peperangan. Ingat, musuh kita, lawan kita, dia pakai strategi, dan strateginya adalah tipu daya. Muslihatnya amat halus. Disinilah kita jangan terkecoh. Seperti kayak gini, saudara lihat di film, ada orang kepalanya ditebas. Padahal bohongan itu nggak sungguhan. Setan memakai seperti kayak gitu dalam imajinasi perasaan kita. Seolah-olah hidup kita dikendalikan, mati kita dikendalikan oleh corona. Kalau saudara tidak ditentukan mati, percayalah, saudara tidak akan mati. Saya mau katakan itu, karena mati hidup ada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya penting sekali kita mengenal dan memahami kebenaran dengan benar. Makanya Tuhan memberi 5 jawatan untuk melengkapi kita, agar kita bertumbuh dalam tingkat pemahaman yang benar tentang anak Allah. Kalau saudara baca, Tuhan memberikan 5 jawatan. Fungsinya adalah supaya kita tidak lagi Bapak Ibu diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Supaya kita bertumbuh dalam tingkat pemahaman yang benar tentang anak Allah. Saya ingin menyampaikan kesaksian seorang hamba Tuhan ketika dia dibesarkan dalam sebuah wilayah di mana banyak sekali ular berbisa. Jadi orang tuanya, kakeknya mengingatkan, hati-hati kalau ketemu ular. Sehingga masuklah di dalam pikirannya, di dalam memori hidupnya bahwa ular itu begitu mengerikan. Sehingga setiap mereka ketemu ular, mereka menjerit, dan opah mereka atau papah mereka segera akan datang dan membunuh ular itu. Dan itu terbiasa dia dengar, dan dia mulai bertumbuh besar sampai akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia punya jaringan pelayanan, memenangkan banyak jiwa sampai ke India. Saudara tahu di India ketika salah satu muridnya berhasil memenangkan satu desa. Di desa itu ular itu bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan kalau ada tamu-tamu penting sebagai penghormatan, ular itu Bapak Ibu dikalungkan di leher tamu yang dianggap dihormati. Karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang dihargai, dihormati, dan muridnya berhasil memenangkan desa itu. Ketika dia diundang datang ke tempat itu di India Bapak Ibu, di satu perkampungan. Jadi waktu dia duduk, disambut, lalu dipanggillah dia. Dan waktu dia lihat orang-orang itu dikalungkan bukan dengan bunga Bapak Ibu, tapi dengan ular. Begitu dia lihat ular, langsung seketika itu juga dia merasa lumpuh karena pemahaman dia tentang ular itu adalah berbisa. Dan ketika namanya dipanggil, dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Dia begitu ketakutan. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa di satu sisi ada orang begitu ketakutan dengan ular, tapi di sisi yang lain Bapak Ibu, di India ular itu bukan persoalan. Sama dengan kita. Jadi kita perlu bertumbuh. Kita perlu
belajar. Ya benar ada virus corona. Ya dia hadir, dia ada. Tetapi apa masalahnya? Karena kita percaya bahwa badai yang sesungguhnya itu bukan coronanya. Badai yang sesungguhnya ada di dalam hati kita, yaitu ketidakpercayaan kita. Ketidakmengertian kita ini digunakan. Saya ngelihat gereja bergoncang karena situasi ini. Kalau sampar menurut bahasa Indonesia KBBI-nya adalah pes, atau sampar merupakan penyakit karena adanya infeksi bakteri, Yersinia pestis, pes, lebih dikenal dengan Black Death, dapat menyebabkan hilangnya nyawa seorang jika tak segera ditangani oleh ahli medis. Makanya ada COVID-19 namanya, ada COVID sebelumnya. Di dalam Alkitab, sampar disebut dever, sampar, wabah, kata yang semula berarti pengerusakan. Ini dipakai secara menyeluruh bagi segala macam bencana, sering dihubungkan dengan pedang dan bala kelaparan. Ketiga hal yang mengerikan ini biasanya saling berhubungan. Di kitab Yeskiel 6:11 dan seterusnya. Ini seperti kayak penghukuman. Kata ini juga menggambarkan wabah yang mendatangkan kematian. Kalau sepelajari Alkitab, satu hari Daud bersalah kepada Tuhan karena dia menghitung tentaranya. Dalam satu hari 70.000 orang mati kena sampar. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, sampar itu ada. Karena itu penting sekali kita memahami. Bahkan Tuhan Yesus sudah menubuatkan. Bahkan di kitab Wahyu, yang namanya sampar ini akan terjadi terus-menerus. Jadi yang paling penting bukan hanya saudara ketakutan tinggal di rumah. Bukan. Tetapi kita perlu menguatkan hati kita, iman kita. Jadi lihat, setan memakai tipu daya yang membuat orang takut sampai menganggap seolah-olah corona ini begitu luar biasa. Ada ekstrim yang pertama. Atau ekstrim yang kedua, masyarakat sudah tidak peduli lagi. Tapi saya ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal kebenaran. Sehingga kita seimbang. Kita berjaga-jaga, kita berdoa, tapi kita tidak perlu ketakutan sampai dia mengendalikan hidup kita. Karena itu, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Lawan dia. Yang pertama dengan iman. Yang kedua, tingkat pemahaman kita perlu kita bangun. Karena iblis tipu dayanya hanya bisa dikalahkan dengan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.